Dewan Promotor dan Penguji, serta seluruh hadirin dan tamu-tamu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Promopenda ini saya ikuti betul dari awal, mulai dari saya propaganda untuk masuk di pasca sarjana sampai selesai. Dan beliau ini betul-betul Pak Rektor mengikuti seluruh proses yang berjalan di pasca, sampai ketika ujian masuk dulu duduk di di auditorium, dan juga selalu antri di depan ruangan saya, di depan ruangannya Pak Direktur. Jadi tidak ada bedanya dengan mahasiswa yang lain, meskipun beliau Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat. Yang kedua adalah beliau ini adalah produk murni dari Corona. Begitu selesai mendaftar, tiba-tiba masuk Corona, dan bahkan 2 kali kena Corona. Yang ketiga adalah di saat-saat beliau sedang menulis, tiba-tiba menuju kena gempa yang dahsyat dan rumah jabatannya hancur. Jadi untung saya masih sempat jalan ke rumah jabatannya, dan setelah itu tidak pernah, sampai sekarang barangkali belum diperbaiki. Baik, saya melihat bahwa Promopenda ini terlalu berani mengangkat judul ini, karena ini kan teknik pemasaran politik. Boleh jadi teknik ini kemudian ditiru-tiru oleh orang partai lain. Tetapi biasanya kalau pemain silat itu selalu ada jurus andalannya disimpan. Dan saya kira ini tentu disimpan untuk tahun 2024 nanti. Tidak semuanya ditulis di disertasi ini, saya kira. Sebab kalau itu diungkap semua, itu kemudian akan dicontek oleh partai-partai politik yang lain. Promopenda dari hasil penelitiannya ada 2. Ada komunikasi politik Partai Demokrat dalam menangkan politik elektoral di Sulbar, dan ada strategi elit politik Partai Demokrat dalam kontestasi politik di Sulbar. Antara yang 2 ini, mana yang lebih kuat pengaruhnya? Apa komunikasi politik Partai Demokrat atau strategi elit politik Partai Demokrat? Terima kasih. Jadi antara komunikasi politik dengan strategi saling berkaitan. Karena tanpa komunikasi yang baik oleh elit-elit politik, elit struktur di Partai Demokrat, maka tidak akan terjalin dengan baik. Sehingga antara komunikasi politik dan elit sangat berkaitan erat. Berarti 50%. Iya. Baik. 50-50. Berarti 60-40. Kalau itu saya percaya, sebab Pak Rektor Promopenda ini berhasil komunikasinya. Tahun pertama beliau mendaftar hanya 4 orang. Berikutnya itu 12 atau 18 orang, termasuk Bupati Mamuju juga ikut mendaftar. Jadi saya kira bukan hanya sebagai ditulis dalam disertasi, tapi sudah dibuktikan bagaimana berkomunikasi yang baik. Baik, saya kira itu saja cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Ki Haji Andiadus selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana. Saya setuju itu kalau sukses mengkomunikasikan dan menjadi juru bicara Win Alauddin di Sulbar. Ya, bukan hanya di level S2, S3, tapi S1. Banyak sekali anak-anak Sulbar mendaftar di S1. Ya, meskipun memang dari tahun ke tahun, ya, perlu juga pertimbangkan Stein ya, yang ada di Asia juga. Itu anak ideologis Win Alauddin. Ya, meskipun memang secara pendaftar kita juga sudah sangat ya kelabakan juga di sini. Ya, peminat tahun ini ada sekitar 60.000 di ya Win Alauddin Makassar. Jadi ingat Tonji Kodong itu Stein ya Stein Majen, apalagi ada bupati dan wakil bupati di sini. Baik, saya persilakan kepada penguji ke-7 Profesor Dr. Haja Mulyati Amin. Dipersilakan kepada Ibu Prof, waktunya 7 menit. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Sidang yang saya hormati, Bapak dan Ibu para Dewan Penguji undangan yang saya hormati, dan khusus kepada Promopenda ya, selamat. Sisa 2 orang lagi ya, bertahan ya. Pertanyaan saya tidak di tahun 2019, tapi saya mau ke tahun 2024. Jadi musim politik kontestasi 2024 itu mulai dipanaskan dan gaungnya sudah dirasakan ya. Jadi saat ini kita sudah merasakan itu. Politisasi itu mulai bergerak ya, turun ke masyarakat, lakukan negosiasi. Pertanyaan saya adalah untuk ke depan Promopenda bagaimana membangun komunikasi politik. Apa ada prinsip secara pribadi, ada koridor atau rambu-rambu untuk membangun citra pribadi Promopenda dan juga citra Partai Demokrat supaya tidak keluar dari ihdinas siratal mustaqim yang selalu saudara baca. Silakan. Ya, terima kasih. Bagaimana membangun komunikasi politik di 2024, tentu saya selalu berpegang teguh pada Al-Quran yang di Quran Surah Ali Imran 104 yang kurang lebih artinya adalah hendaklah di antara ada sebagian kamu yang menyuruh pada kebaikan dan mencegah perbuatan keji dan munkar, dan itu yang saya pedomani selama berpolitik. Tentu saya selaku politisi atau ketua partai tidak akan melakukan upaya-upaya di luar dari yang dilarang oleh baik itu agama maupun negara, misalnya money politik. Karena kita tahu yang memberikan money politik atau yang menerima itu sama berdosanya. Sehingga itu yang saya bangun selama peneliti dan saya selaku ketua partai di 3 periode ini, dan alhamdulillah saya terpilih dengan ihdinas siratal mustaqim. Saya percaya itu karena sekarang kan menjadi ketua DPRD di Sulbar. Bisa diceritakan metodenya seperti apa ya, strategi yang dipakai? Ya, strategi pemasaran, strategi person, dan jangan ikut saya semua strategi karena ada beberapa partai politik juga. Harus berani menyampaikan. Ya, walaupun menyampaikan kebaikan itu adalah hal sesuatu yang baik, tapi yang paling saya utamakan adalah bagaimana komunikasi politik ke masyarakat, terbuka kepada masyarakat, menyampaikan bahwa saya insya Allah maju di DPRD provinsi, mohon bantuan kita, saya sebagai perwakilan kita, seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, saya kira demikian. Saya khawatir promosi ini nanti akan menginspirasi lahirnya baliho dan di situ tertulis ihdinas siratal mustaqim. Terus datanglah salaman, mohon bantuan tak dan dukungan tak, ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa, ini inspiratif sekali ini kita punya promosi ini. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Direktur Pasca Sarjana.